Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kali ini kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, in tubdu khairan aw tukhfuhu. Man yaqra? Tafadhal. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa limasyayikhina wa liwalidina wa lil muslimina ajma'in. Qala al-musannif Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala wa qawlihi in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَوْلِهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَقَوْلِهِ عَنْ إِبْلِيسَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Nah, ini adalah bab baru yang dibawakan oleh penulis. Ana minta antum untuk menyimpulkan ada berapa sifat Allah di dalam 4 ayat ini. Berapa? Khamsah? Masya Allah. Apa saja? Al-afu, sifat-sifat sifat al-qudratu, terus ar-rahmatu, al-maghfiratu, al-izzah. Ada berapa sifat? 5. 5 sifat ini, yang pertama adalah al-afu, maha pemaaf. Yang kedua adalah al-maghfirah, maha pengampun. Kemudian ar-rahmah adalah sifat kasih sayang. Al-izzah, sifat keperkasaan. Dan al-qudrah, sifat kemampuan atau kekuasaan. 5 sifat ini, kalau mau kita kerucutkan, akan menjadi berapa kelompok? Kalau mau kita klasifikasikan, menjadi berapa kelompok? 2. Oke. Yang pertama, ada berapa sifat? Ada? 3 apa 2? 2 apa 3? 3. Oke. Apa saja kelompok yang pertama? Al-afu, al-maghfirah, ar-rahmah. Pemaaf, ya, sifat maaf, sifat ampunan, dan sifat kasih sayang. Berarti kelompok yang kedua apa itu? Al-qudrah dan al-izzah. Sifat keperkasaan dan sifat kekuasaan. Kalau kita renung, 3 sifat yang pertama, sifat pemaaf, sifat pengampun, sifat kasih sayang, itu cenderung lembut. Cenderung apa? Lembut. Halus. Rahmat, ampunan, maaf, itu kan halus. Sedangkan al-izzah dan al-qudrah, keperkasaan, kekuasaan, ini identik dengan kekuatan dan ketegasan. Apa? Kekuatan dan ketegasan. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha sempurna. Bukan hanya lembut saja, tapi juga kuat. Bukan hanya maha lembut saja, tapi juga maha kuat. Bukan hanya maha pengampun saja, tapi Allah juga maha perkasa. Kenapa ini perlu ditegaskan?
Karena kalau kita lihat makhluk, kalau kita lihat manusia, maka ada yang pemaaf, tapi nggak kuat, alias lemah. Dan ada yang kuat, tapi suka berbuat zalim, susah memberi maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara sifat lembut dan sifat tegas. Ya, keras kepada orang yang berhak untuk mendapatkan kekerasan tersebut. Dan maha pemaaf bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sifat maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di sini beliau membawakan berapa ayat? Berapa ayat? 4. Baik. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 149. Iqra. Ahsanallahu ilaikum wa qawlihi. Ahsanallahu ilaikum wa qawlihi in tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. In tubdu khairan, andaikan kalian menampakkan kebaikan, au tukhfuhu, atau merahasiakannya. Kita bahas ini dulu. Au ta'fu an su'in, atau engkau memaafkan perbuatan buruk orang lain kepadamu, fa innallaha kana 'afuwan qadira, maka sungguh Allah itu maha pemaaf dan maha kuasa. Maha pemaaf dan maha kuasa. Kita bahas sepotong-sepotong. In tubdu khairan au tukhfuhu. Andaikan kalian memperlihatkan kebaikan kalian atau merahasiakan. Jadi amal soleh itu boleh diperlihatkan dan boleh pula dirahasiakan. Berarti antum sodakoh boleh nggak antum publikasikan? Antum sodakoh, antum publikasikan boleh? Hah? Boleh? Apa? Dengan catatan, masya Allah. Ta'liqat. Ya. Antum rahasiakan gimana? Boleh? Tahajud antum rahasiakan? Boleh? Nah. Memperlihatkan amal soleh atau merahasiakannya, dua-duanya boleh, asalkan tujuannya baik. Asalkan tujuannya baik. Baik. Kalau merahasiakan amalan, tujuannya apa? Tujuan yang baik dari merahasiakan amalan apa? Menjaga keikhlasan. Kalau mempublikasikan amal soleh, menampakkan amal soleh, apa tujuan baiknya? Untuk memberikan teladan. Liyuqtada bihi. Liyuqtada bihi. Apa dalilnya? Ayat tadi. Ayat tadi barusan. Dalilnya. In tubdu khairan. Tubdu. Kalian perlihatkan. Kalian publikasikan. Kalian tampakkan. Sengaja melakukan amal soleh supaya dilihat sama orang. Boleh. Boleh kalau niatnya agar orang lain mengikuti amal soleh tersebut. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya untuk membantu orang-orang miskin.
Begitu Nabi SAW memotivasi para sahabatnya demikian, faja'a rajulun minal ansari bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha. Datanglah seorang ansor membawa harta dengan kantong, saking beratnya sampai tangannya seakan-akan tidak mampu untuk membawanya. Diletakkan di hadapan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilihat nggak? Dilihat nggak? Dilihat. Karena Nabi SAW memotivasinya sehingga saya di masjid. Dan saat itu juga seorang ansor itu membawa harta. Sebanyak itu. Buktinya itu dilakukan di masjid dan dilihat sama para sahabat yang lain. Tsumma tataba'an nas. Kemudian sahabat yang lain berbondong-bondong melakukan hal yang serupa. Berarti tujuan baiknya tercapai. Apa tujuan baiknya tadi? Agar diikuti. Liyuqtada bihi. Terus apa kata Nabi SAW ketika melihat para sahabatnya begitu bersemangat untuk berinfak. Setelah mereka melihat apa yang dilakukan oleh sahabat yang pertama tadi. Kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Barang siapa yang memberi contoh sebuah kebaikan di dalam ajaran Islam, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu berikut pahala semua orang yang meniru kebaikan itu. Berarti Nabi SAW mengamini, mengiyakan, merestui yang dilakukan oleh sahabat yang pertama tadi atau tidak? Iya. Berarti itu boleh. Berarti itu boleh. Hanya saja yang harus menjadi catatan penting adalah niat. Harus ikhlas. Lahiriahnya sama. Mempublikasikan. Tapi yang satunya bisa dapat pahala, yang satunya bisa masuk neraka. Yang satunya dapat pahala begitu banyak, dan yang satunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena yang kedua, liyuqala, jawad. Liyuqala, jawad. Yang kedua itu menampakkan amal solehnya dengan tujuan supaya dikatakan sebagai sosok yang sangat dermawan. Padahal perbuatannya sama, lahiriahnya sama. Sama-sama infak, sama-sama sedekah. Tapi gara-gara niatnya berbeda. Maka yang satunya mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang satunya na'udzubillah min dzalik terancam dengan siksa neraka. Baik. Au tukhfuhu. Yang kedua adalah merahasiakan. Kenapa merahasiakan amalan? Liyuhafidha 'alal ikhlas. Untuk menjaga keikhlasan. Kenapa demikian? Karena memang menjaga keikhlasan. Ketika amal itu dirahasiakan, lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah. Menjaga keikhlasan niat ketika merahasiakan amal dibandingkan memperlihatkannya kepada orang lain. Antum murajaah, baca Quran, di kamar sendirian, sama di terminal. Di mana? Di terminal atau di stasiun. Menjaga ikhlasnya lebih mudah yang mana? Hah? Di mana? Di kamar. Di stasiun bisa ikhlas enggak? Bisa, tapi sulit. Apalagi kalau dikit-dikit, Masya Allah.
Wih. Orang lewat. Berat. Berat. Apalagi kemudian ada yang tahu-tahu datang. Udah nikah belum, Mas? Saya punya anak perempuan, Mas. Susah. Tapi bisa. Kata Ustaz Firanda, hafizahullah ta'ala. Kenapa? Kalau kita nunggu, ngantri di mana? Ngambil duit kah? Atau ngantri di rumah sakit kah? Atau ngantri apa? Kenapa kita jarang megang mushaf? Takut teriak. Itu orang yang jarang baca Quran kayak gitu katanya. Kalau kita sudah biasa baca Quran, kita nggak terlalu peduli dengan itu. Berarti masalahnya karena jarang baca Quran. Jadi sekali baca Quran tuh kayak istimewa banget gitu. Kalau dia sudah biasa baca Quran, itu udah kayak aktivitas apa? Biasa aja. Karena dulu punya adik kelas, Masya Allah. Itu ketika ke mall, kemana? Ke mall. Ya suatu saat belanja. Sudah sambil jalan sambil murajaah. Masya Allah, hafidh kitabillah. Dan mungkin hafalan. Jadi dia tuh di mall itu bukan nonton sana, nonton sini, gaya sana, gaya sini. Enggak. Tapi sambil jalan sudah murojaah aja. Baca Quran terus. Dan mudah-mudahan nggak riya. Karena itu sudah merupakan aktivitas rutin dia. Oke. Terus kita pindah. Syahidnya di sini. Au ta'fu an su'in. Atau seandainya kalian memaafkan keburukan orang lain kepada. Au ta'fu an su'in. Dan ini adalah motivasi untuk memberikan maaf. Fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan maha kuasa. Maha pemaaf dan maha kuasa. Kata Imam Ibnu Qayyim, masing-masing nama Allah punya keistimewaan. Dan begitu ada dua nama Allah yang digabungkan dan digandingkan, akan menghasilkan keistimewaan yang lain. Jadi afu punya keistimewaan. Qadir punya keistimewaan. Begitu afuun sama qadirun diapakan? Digandingkan, maka akan memunculkan keistimewaan berikutnya. Apa keistimewaan itu? Fa innallaha azza wa jalla ya'fu ma'al qudrah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memaafkan, maka Allah memaafkan dalam keadaan Allah mampu untuk membalas. Bukan karena lemah. Bukan karena lemah. Seorang disakiti sama preman. Udah saya maafkan. Iya, ente nggak bisa balas. Berarti kan memaafkannya bukan karena mampu. Enggak. Kalau orang yang mampu untuk membalas kemudian memaafkan, itu murni karena mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya seperti itu. Tapi mungkin nggak? Mungkin nggak? Ada orang mampu membalas tapi dia memaafkan. Dan niatnya nggak ikhlas. Mungkin? Mungkin enggak. Dia mampu untuk membalas. Dia punya segala jenis kekuasaan. Tapi dia memaafkan. Dia maafkan. Namun niatnya nggak ikhlas. Mungkin? Kok bisa? Contoh. Kepentingan. Kepentingan apa? Pencitraan. Apa? Pencitraan. Biar kelihatan apa? Berjiwa besar, pemaaf. Terus dimasukkan ke media, dibikin buku, betapa pemaafnya. Setelah terkenal pemaaf, nyalon. Bukan itu yang kita maksud. Bukan itu yang kita maksud. Baik. Surat apa ini? An-Nisa. Berarti mana yang perlu kita garis bawahi? Afuwan qadir. Ya, afuwan qadir.
Dan itu seharusnya kita tiru. Ayo ikhwah. Harusnya kita tiru. Jadilah pemaaf. Walaupun kita mampu untuk membalas. Antum punya adik. Abdurrahman punya adik. Namanya Abdurrahman. Abdurrahman pernah nggak diisengin sama Abdurrahman? Pernah. Antum mampu balas nggak? Mampu. Antum balas nggak? Benar. Itu baru maaf. Masya Allah. Adik kita kecil. Kita tubuhnya apa? Gede. Kita cengkeweng apa sih? Cengkeweng. Kita apa? Apa ini? Orang Jawa mana orang Jawa? Cengkeweng apa cengkeweng? Hah? Diguncang. Bukan diguncang. Cengkeweng itu diangkat. Bisa gitu. Diangkat dengan bisa. Tapi kita maafkan. Padahal kita mampu. Kenapa? Karena mencontoh Allah subhanahu wa ta'ala. Mencontoh Allah subhanahu. Apalagi kalau adik kita itu belum paham benar. Namanya anak kecil. Akalnya belum sembuh. Nanti kalau antum sudah punya anak. Ya, anak antum sering narik apa? Jenggot. Mainan jenggot ditarik sakit. Jangan plak. Jangan. Dia tuh nggak paham kalau itu sakit. Ya. Baik. Kita pindah ayat yang kedua. Iqra. Ahsanallahu ilaikum wa qawlihi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memberikan maaf. Wal yasfahu, dan juga tidak menghukum atau melupakan. Ya, tidak menghukum dan melupakan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ayat dalam surat An-Nur ayat 22 ada kisahnya. Kisahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dengan seorang kerabatnya yang namanya Mistah. Siapa? Mistah. Yaitu masih ada hubungannya dengan hadisul ifki. Ketika ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh Rasul Munafiq Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa hubungannya sama Mistah? Mistah ini ternyata termasuk orang yang ikut menyebarkan berita dusta tadi. Terus apa hubungannya sama Abu Bakar As-Siddiq? Mistah ini masih kerabatnya Abu Bakar. Dan Mistah ini dibiayai oleh Abu Bakar. Bulanannya ditanggung sama Abu Bakar As-Siddiq. Makannya, rumahnya, pakaiannya ditanggung sama Abu Bakar. Berarti Abu Bakar punya jasa atau tidak sama Mistah? Besar banget jasanya. Kok tahu-tahunya begitu putrinya Abu Bakar As-Siddiq difitnah, kok ikut-ikutan nyebarin? Itu kan air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar marah. Dan beliau bersumpah tidak mau menafkahi Mistah lagi. Saking marahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menegur Abu Bakar. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah orang-orang yang mulia itu memberikan maaf. Dan tidak menghukum orang yang berbuat jahat kepadanya. Melupakan kejahatannya.
Walyafu walyasfahu. Perintah. Karena lam di situ apa? Lam al-amr. Liyafu waliyasfahu. Hendaklah mereka memberikan maaf dan hendaklah mereka tidak menghukum atau melupakan. Setelah Allah memberikan perintah itu, perintah memberi maaf, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi. Apa untungnya kalau kita kasih maaf? Supaya terasa ringan untuk memberi maaf. Karena memberi maaf itu kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Apalagi akhwat. Akhwat itu lebih perasa. Lebih gampang baperan. Makanya ikhwan nggak boleh baperan. Nanti sama dengan akhwat. Bukan berarti akhwat boleh. Tapi ya agak bisa dimaklumi lah. Ya, kalau ikhwan baperan, mendingan jadi ikhwan. Nggak boleh jadi akhwat tetap. Ya. Untuk memotivasi sesuatu yang berat itu supaya jadi ringan bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak mau diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah? Berarti maksudnya apa? Kalau kita mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan kita. Itu motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka begitu mendapatkan motivasi seperti itu, Abu Bakar langsung menjawab, bala. Tentu wahai Rabbi, aku ingin mendapatkan ampunan. Langsung Abu Bakar menaati perintah. Gitu seharusnya seorang. Jadi dapat motivasi dari Allah Azza wa Jalla, langsung kerjakan. Karena kalau kita pikir-pikir, kesalahan orang itu kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah, lebih banyak mana? Hah? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Teman antum berbuat salah kepada antum. Berapa kali dalam sehari? Hah? Berapa kali? Pernah antum nyatat kesalahan teman antum? Hari ini tanggal sekian, jam sekian berbuat salah A. Hari ini tanggal sekian berbuat salah B. Pernah antum nulis kayak gitu? Gak ada kerjaan. Masih bisa dihitung dengan jari. Teman kita berbuat salah sama kita masih bisa dihitung dengan jari. Tapi kesalahan kita kepada Allah bisa dihitung? Jawab. Enggak. Saking sedikitnya? Atau saking banyak? Maka itu akan membuat kita gampang memaafkan. Kalau kita mau memaafkan kesalahan orang, yang itu masih bisa dihitung dengan jari, maka kita akan mendapatkan keistimewaan dimaafkan oleh Allah atas kesalahan kita yang tidak terhitung. Maka maafkan. Apalagi seandainya orang yang berbuat salah kepada kita adalah orang yang berjasa. Siapa? Orang tua kita. Ayah dan ibu kita. Kenapa kita susah memaafkan ayah dan ibu kita atas satu kesalahan yang mungkin tidak disengaja? Ataupun kalau disengaja antara kesalahan dia, antara kesalahan beliau dengan jasa beliau kepada kita, tidak ada apa-apanya. Kenapa susah ngasih maaf? Dan kalau kita susah ngasih maaf, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita sendiri.
Rugi di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Apa ruginya di dunia? Hah? Apa ruginya antum susah ngasih maaf di dunia? Hidupnya nggak tenang. Nggak enak. Anak kan pernah nyampaikan. Perasaan dendam itu, kalau ada aromanya, maka aroma yang pas adalah aroma mawar atau aroma bangkai tikus. Dendam itu kalau ada aromanya, pasnya, cocoknya aroma mawar atau aroma bangkai tikus. Aroma bangkai tikus. Apa enaknya membawa bangkai tikus kemana-mana? Alias dendam. Gak ada enaknya. Selalu kepikiran setiap ketemu sama orangnya ingat lagi. Wah, ini pernah kayak giniin anak. Sudah lupakan. Anak sering kasih ilustrasi. Ini tisu. Masih apa? Masih halus. Masih halus. Ibarat hubungan antum sama orang tadi itu masih halus. Begitu teman antum berbuat salah, maka mulai agak kusut. Kesalahan bertambah terus, kusut lagi. Lama-lama, kusut banget. Kalau tisu ini sudah kusut, kemudian antum berusaha untuk ngapain? Ngapain ini? Supaya halus lagi. Gampang atau susah? Susah. Terus gimana? Apa solusinya? Buang. Lupakan. Itu maksudnya bukan temannya dibuang. Lupakan. Ngapain mengingat-ingat kesalahan? Ya moga Allah. Yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga. Ukirlah kebaikan pasanganmu di atas batu. Dan tulislah keburukan pasanganmu di atas air. Apa? Ukirlah kebaikan pasanganmu di atas batu. Dan tulislah keburukan pasanganmu di atas air. Berarti kita harus menyediakan batu sama air Ustaz di rumah. Ini bahasa kiasan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ingat-ingatlah kebaikan pasanganmu dan gampang-gampanglah untuk melupakan kesalahannya. Jangan dibalik. Ukirlah kesalahan pasanganmu di atas batu. Dan tulislah kebaikannya di atas air. Itu nggak akan pernah harmonis. Kalau yang belum nikah gimana Ustaz? Catat itu baik-baik. Begitu nikah praktekkan. Ya. Udah masuk azan belum? Sudah? Baik, berarti kita lanjut habis. Isya, begitu ya? Ya? Apa? Setelah Isya. Berarti sholat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.